Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk melanjutkan membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL. Oke, sebelum saya membahas soal nomor 99 sampai 104, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di soal ini akan berkaitan erat tentang gerund N2 infinitive. Pertanyaannya, apa gerund itu? Lah, apa gerund itu? Gerund itu adalah ing form which take position as noun. Jadi gerund itu adalah bentuk verb ing yang mengambil posisi atau kedudukan sebagai kata benda. Jadi verb ing-nya itu tidak berada di verb, tapi mengambil posisi sebagai kata benda. Berarti kalau nggak di subjek, ya di objek. Nah, posisinya seperti itu. Maka dari itu sebelum saya membahas soal nomor 99 sampai 104, Anda harus mengetahui dan menghafalkan tentang beberapa kata yang harus diikuti dengan gerund. Ya, apa saja? Oke, repeat after me. Ulangi setelah saya. Admit, advise, anticipate, appreciate, avoid. Yang pertama apa? Admit, advise, anticipate, appreciate, avoid. Oke, C, complete, consider, can help. C, complete, consider, can help. D, delay, deny, discuss, dislike. D, delay, deny, discuss, dislike. E, enjoy. F, finish. K, keep. M, mention, mind, miss. P, practice, postpone. Q, quit. R, risk, recollect. Recommend, resent, resist, recall. T, tolerate, you understand. Anda harus menghafalkan itu. Ingat, setelah kata-kata ini selalu diikuti dengan gerund. Selalu diikuti dengan apa? Gerund. Oke, saya ulangi lagi. Admit, advise, anticipate, appreciate, avoid. C, complete, consider, can help. D, delay, deny, discuss, dislike. E, enjoy. F, finish. K, keep. M, mention. Mind, miss. Oke, P, practice, postpone. Q, quit. R, risk, recollect, recommend, resent, resist, recall. T, tolerate, you understand. Oke, setelah kata-kata ini selalu diikuti dengan gerund. Selalu diikuti dengan gerund. Lah, loh, kok verb ing sir? Lah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya gerund itu adalah kata benda yang dibentuk dari verb ing. Jadi kata benda yang dibentuk dari verb ing itu disebut dengan gerund. Yang kedua, yang perlu Anda catat, nanti sebenarnya ada 12 aturan gerund ya. Ada berapa? Ada 12 aturan gerund kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini saya hanya culik beberapa aturan saja. Oke, yang kedua yang harus Anda catat bahwasanya nanti setelah go, ini setelah go bisa when kalau bentuk keduanya, atau gone bentuk ketiganya, selalu diikuti dengan gerund. Makanya ketika ada yang ngomong where do you want to go? I want to go shopping. Lah, shopping, I want to go fishing. Saya ingin pergi memancing. I want to go hiking. I want to go swimming atau jogging. Setelah go itu selalu diikuti dengan verb ing. Lah, pertanyaannya, kenapa kok harus diikuti dengan verb ing? Karena di situ untuk mengekspresikan recreation activity harus diikuti dengan gerund. Terus yang ketiga, ingat free preposition. Jadi preposisi itu ada dua. Di sini saya bahas tuntas. Preposisi itu ada dua. Yang pertama adalah free preposition, yang kedua adalah bound preposition. Free preposition di situ adalah preposisi yang berdiri sendiri.
Seperti apa? Seperti after, before, by, with. Jadi setelah after, setelah before, setelah by, setelah with selalu diikuti dengan gerund. After getting up. Nah, setelah bangun tidur. After getting up. Before going. Nah, before going. Jadi setelah after, before, by, with ini harus diikuti dengan gerund. Yang kedua adalah bound preposition. Bound preposition itu adalah yang terikat. Contoh complain about, complain of. Nah, jadi complain itu harus diikuti about atau of. Dream about, dream of. Ada believe in, participate in, succeed in, interest in. Nah, itu jadi ada bound preposition. Ini kalau saya tulis di papan itu tidak akan cukup. Maka dari itu di buku sudah saya bahas lengkap. Jika Anda ingin belajar konsep belajar TOEFL dari nol yang disertai video pembelajaran, ingat ya, buku yang saya tulis, baik itu konsep belajar TOEFL dari nol, belajar bahasa Inggris dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, semuanya ini sudah disertai video pembelajaran. Cara belajarnya, Anda buka bukunya, baru Anda buka bukunya sambil buka e-course-nya. Anda ikuti materinya terlebih dahulu. Setelah Anda mengikuti materi, Anda latihan untuk mengerjakan soal. Setelah Anda mengerjakan soal, kemudian Anda tonton pembahasannya untuk mencocokkan pekerjaan Anda dengan pembahasan soal yang sudah saya buat. Makanya ini ada 200 lebih video yang menemani Anda. Supaya apa? Supaya kalau beli buku tidak hanya ditaruh di rak saja. Banyak yang beli buku, setelah beli buku karena dibuka 1 halaman, 2 halaman gak ngerti, langsung ditaruh di rak. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajari. Maka dari itu saya membuat buku plus dengan dilengkapi video pembelajarannya. Anda buka bukunya, Anda buka video pembelajarannya. Untuk materi gerund saya bahas lengkap. Untuk materi conditional sentence, materinya saya bahas lengkap. Contoh-contoh soalnya dan pembahasan soalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, oke, sekarang kita langsung bahas soal nomor 19. Would you mind? Nah, di sini ada kata would you mind, bla bla bla, please. Lah, would you mind? Anda perhatikan ada kata mind. Mind. Nah, mind ini ada enggak? Oke, mention, mind, miss. Setelah mention, mind, miss, setelah kata-kata ini tadi harus diikuti dengan gerund. Setelah mind harus diikuti gerund. Berarti cari yang gerund. Jawabannya yang benar adalah yang B. Answering the telephone, please. Oke. Kemudian soal nomor 100. The singer always practices. Nah, subjeknya adalah the singer. Ini adalah adverb. Practices ini adalah verbnya. Lah, perhatikan practices. Lah, practice P ya, P, practice, postpone. Lah, setelah kata practice, setelah kata postpone juga diikuti dengan gerund. Berarti yang salah yang B harusnya apa? Singing. Nah, nanti setelah materi ini, setelah video ini, saya akan membahas atau membedah pola-pola yang harus diikuti dengan to infinitive. Dan kebetulan kalau practice ini harus diikuti dengan gerund. Makanya yang salah bukan, yang benar bukan to sing, tapi singing. Kemudian, nah ini kurang multiple choice-nya ya. Oke, I miss to work as a teacher. I hope I can get that profession back someday. Lah, di sini I miss to work as a teacher. Lah, di sini ada kata miss ya, ada kata miss ya. Miss itu ada nggak miss? Lah, ini miss. Mention, mind, miss. Setelah miss harus diikuti dengan gerund. Makanya di sini yang salah. Berarti I miss not to work. Yang benar adalah I miss work. I miss work. Working. Nah, ini harusnya working. Nah, bukan to work, tapi working. Kenapa? Karena setelah miss harus diikuti dengan gerund. Apa gerund? Gerund itu adalah ing form which take position as noun. Berarti di sini adalah gerund yang mengambil posisi sebagai objek. Kenapa? Karena verbnya adalah miss. Oke,
Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 102. All of the college students are going visit the old city next holiday. Yang salah yang mana? Oke, ini konsepnya. Nomor 2 adalah setelah go harus diikuti dengan gerund. Berarti yang salah yang B. Harusnya apa? Are going. Di sini harusnya adalah visiting. Nah, gitu. All of the college students are going visiting the old city next holiday. Jadi harus visiting. Kenapa? Setelah go harus diikuti dengan gerund. Kemudian soal nomor 103. My friends are accustomed to. Anda harus mengetahui bahwasanya to ini ada kalanya adalah dia sebagai preposition, ada kalanya adalah to infinitive. Nah, kebetulan di sini B ini ada frase yaitu adalah be accustomed to. Nah, to-nya di sini adalah to preposition. Makanya di situ Anda harus benar-benar menghafal. Kalau di buku ini dan di e-course-nya saya sudah ajarkan teknik menghafalnya bagaimana. Nah, di situ ya. Jadi be accustomed to, be allowed to. Lah, di situ to-nya di situ adalah preposition. Ketika to-nya preposition, kalau to-nya preposition maka harus diikuti dengan gerund. Kalau to-nya adalah to infinitive berarti harus diikuti to plus verb 1. Nah, karena to-nya di sini adalah preposition, maka harus diikuti dengan gerund. Yang gerund yang mana, Sir? Gampang. Jawabannya adalah yang B. Anda harus sedikit menghafalkan tentang kata-kata yang harus diikuti gerund ini dan kata-kata yang berkaitan dengan bound preposition. Kalau ditulis di papan tidak mungkin cukup ya. Makanya di buku sudah saya tulis secara lengkap ya. Kemudian soal terakhir. After type his report, Randy was so tired that he went to bed directly. Nah, ini yang salah yang mana? Anda tadi sudah saya jelaskan, ingat setelah free preposition. Free preposition itu seperti before, after, by, with, besides, dan lain sebagainya. Itu harus diikuti dengan gerund. Maka yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang A. Harusnya after di sini harus diikuti dengan gerund. After typing. After typing his report, Randy was so tired that he went to bed directly. Jadi jawabannya yang A, yang salah yang A, yang benar adalah typing. Kenapa? Setelah free preposition harus diikuti dengan gerund. Oke. Semoga materi ini bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Jika Anda kepingin belajar lebih detail, Anda bisa belajar dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol, Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol, dan Belajar Listening TOEFL dari Nol. Ini kebetulan ini kita masih ada promo ya, ini kebetulan ada promo hanya 50 buku saja. Yang menonton video ini cepat langsung pesan. Bagi teman-teman yang membeli buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol dan Belajar Listening TOEFL dari Nol, 50 buku, 50 paket saya kasih bonus Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol. Ini buku plus e-course-nya. Inilah buku plus e-course-nya. Caranya sama, ada materinya, ada latihan soalnya, kemudian ada pembahasannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Jika Anda ingin membeli, mumpung ada promo, maka ambil promo sekarang juga sebelum promonya habis, karena hanya untuk 50 buku saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.